Gunung Merapi, gunung di Indonesia. Gunung Merapi ketinggian puncak 2.930 mdpl per 2010 Jawa. Translate, Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern, Gunung Merapi telah mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi oleh permukiman yang padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Kota Magelang dan kota Yogyakarta adalah kota besar terdekat, berjarak kurang dari 30 km dari puncaknya. Di lerengnya masih terdapat permukiman sampai ketinggian 1.700 meter dan hanya berjarak 4 km dari puncak. Oleh karena tingkat kepentingannya ini, Merapi menjadi salah satu dari 16 gunung api dunia yang termasuk dalam proyek. Nama Merapi berasal dari penyingkatan Meru Terj, Her, gunung dan api, sehingga nama Merapi sebenarnya sudah berarti gunung api. Dalam naskah lama, Merapi pernah dikenal sebagai Mandragani. Gunung ini adalah gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan dari Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah lempeng Eurasia menyebabkan munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Puncak yang sekarang ini tidak ditumbuhi vegetasi karena aktivitas vulkanik yang tinggi. Puncak ini tumbuh di sisi barat puncak Batu Lawang yang lebih tua. Sejarah geologi proses pembentukan Gunung Merapi telah dipelajari dan dipublikasi sejak 1989 dan seterusnya. Pascal Claire Berthommier membagi perkembangan Merapi dalam 4 tahap. Pra-Merapi, Merapi Tua atau Merapi Purba, Merapi Pertengahan, dan Merapi Baru Modern. Tahap aktivitas pra-Merapi diperkirakan berlangsung 700.000 sampai 400.000 tahun yang lalu. Periode ini menyisakan jejak Gunung Bibi 2025 meter yang bagiannya masih dapat dilihat di sisi timur puncak Merapi. Gunung Bibi memiliki lava yang bersifat basaltik andesit. Tahap Merapi Tua terjadi ketika badan dasar Merapi mulai terbentuk namun belum berbentuk kerucut. Masa ini kira-kira berlangsung 60.000 sampai 8.000 tahun lalu. Sisa-sisa aktivitas tahap ini adalah Bukit Turgo dan Bukit Pawangan di bagian selatan yang terbentuk dari lava basaltik. Tahap aktivitas selanjutnya Merapi Pertengahan berlangsung 8.000 sampai 2.000 tahun lalu. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya kerucut-kerucut tinggi yang sekarang disebut Bukit Gajah Mungkur dan Batu Lawang, terletak di lereng utara yang tersusun dari lava andesit. Proses pembentukan pada masa ini ditandai dengan aliran lava, breksiasi lava, dan awan panas. Aktivitas Merapi telah bersifat erupsi efusif lelehan dan eksplosif. Diperkirakan juga terjadi letusan eksplosif dengan runtuhan material ke arah barat yang meninggalkan morfologi tapal kuda dengan panjang 7 km, lebar 1-2 km dengan beberapa bukit di lereng barat. Kawah Pasar Bubrah di lereng sisi utara diperkirakan terbentuk pada masa ini. Puncak Merapi yang sekarang, Puncak Anyar baru, mulai terbentuk sekitar 2.000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, diketahui terjadi beberapa kali letusan eksplosif dengan VE4 berdasarkan pengamatan lapisan Tafra. Periode Merapi baru 2.000 tahun lalu di sekarang adalah yang masih berlangsung. Pada tahap ini terbentuk kerucut puncak Merapi modern gunung atau Puncak Anyar di bekas Kawah Pasar Bubrah. Proses dimulai sekitar 2.000 tahun yang lalu. Tahap ini sangat aktif dan berkali-kali mempengaruhi perubahan peradaban penduduk yang tinggal di sekitarnya. Karakteristik letusan sejak 1953 adalah desakan lava ke puncak. Kawah disertai dengan keruntuhan kubah lava secara periodik dan pelepasan
Awan panas Nue Ardente yang biasanya meluncur di lereng gunung tetapi dapat pula menyembur vertikal ke atas. Letusan tipe Merapi ini secara umum tidak mengeluarkan suara ledakan tetapi desisan. Kubah puncak yang ada sampai 2010 adalah hasil proses yang berlangsung sejak letusan gas ke 1969. Kubah ini runtuh pada letusan 2010 menimbulkan bukaan ke arah tenggara lembah Kali Gendol dan Kali Woro. Pakar geologi pada tahun 2006 mendeteksi adanya ruang raksasa di bawah Merapi berisi material seperti lumpur yang secara signifikan menghambat gelombang getaran gempa bumi. Para ilmuwan memperkirakan material itu adalah magma. Kantung magma ini merupakan bagian dari formasi yang terbentuk akibat menghunjamnya lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Merapi sebagai sumber air sebagai gunung dengan aktivitas vulkanik tinggi. Gunung Merapi memiliki banyak sumber keluarnya air sebagai akibat desakan uap air dari dalam bumi. Terdapat banyak sungai yang kemudian membentuk ngarai di bagian lereng dan kemudian membentuk dataran sedimen material vulkanik. Sungai-sungai ini terutama mengarah ke arah tenggara Klaten, selatan Yogyakarta serta barat Magelang, memasuk air untuk daerah aliran Sungai Bengawan Solo Tenggara, Sungai Upak Selatan, atau Sungai Progo Barat Da dan Barat Selatan, atau Sungai Progo Barat Da dan Barat. Terdapat sungai-sungai yang membentuk ngarai sebagai jalur pergerakan material piroklastik dan lahar. Beberapa yang cukup besar dan penting adalah Kali Woro, arah Tenggara, Kabupaten Klaten. Kali Gendol arah Selatan Tenggara, dekat perbatasan Sleman Klaten. Kali Bebeng Selatan, Sleman, lalu bergabung dengan Kali Gendol. Kali Kuning Selatan, Sleman. Kali Boyong Selatan, Sleman. Kali Krasak Barat Daa, Magelang. Kali Putih Barat, Magelang. Dan Kali Pabelan Barat, Magelang. Terhadap sungai-sungai ini telah dibangun sistem penahan lahar berupa sabo. Selain sungai, terdapat pula sumber-sumber air umbul yang menjadi tempat pemandian dan sumber pengairan persawahan. Catatan erupsi sejak tahun 1768 sudah tercatat lebih dari 80 kali letusan terjadi di gunung ini. Di antara letusan tersebut merupakan letusan besar VE3 yaitu periode abad ke-19 letusan tahun 1768, 1822, 1849, 1872, dan periode abad ke-20 yaitu 1930 sampai 1931. Erupsi abad ke-19 intensitas letusannya relatif lebih besar, sedangkan letusan abad ke-20 frekuensinya lebih sering. Kemungkinan letusan besar terjadi sekali dalam 100 tahun. Erupsi abad ke-19 jauh lebih besar dari letusan abad ke-20, di mana awan panas mencapai 20 km dari puncak. Aktivitas Merapi pada abad ke-20 terjadi minimal 28 kali letusan, di mana letusan terbesar terjadi pada tahun ke-1931. Sudah 3/4 abad tidak terjadi letusan besar. Letusan besar bisa bersifat eksplosif dan jangkauan awan panas mencapai 15 km. Letusan gunung ini sejak 1872 sampai 1931 mengarah ke barat-barat laut. Namun, sejak letusan besar 1930 sampai 1931, arah letusan dominan ke barat dah sampai dengan letusan ke-2001. Kecuali pada letusan 1994, terjadi penyimpangan ke arah selatan yaitu ke hulu Kali Boyong, terletak antara Bukit Turgo dan Plawangan. Erupsi terakhir pada 2006. Terjadi perubahan arah dari barat da ke arah tenggara dengan membentuk bukaan kawah yang mengarah ke Kali Gendol. Letusan-letusan kecil terjadi tiap 2-3 tahun dan yang lebih besar sekitar 10-15 tahun sekali. Letusan-letusan Merapi yang dampaknya besar tercatat pada tahun 1006. Dugaan 1786, 1822, 1872, dan 1930. Letusan pada tahun 1006 membuat seluruh bagian tengah Pulau Jawa diselubungi abu,
Berdasarkan pengamatan timbunan debu vulkanik, ahli geologi Belanda, Rein van Bemmelen, berteori bahwa letusan tersebutlah yang menyebabkan pusat kerajaan Medang Mataram kuno harus berpindah ke Jawa Timur. Letusan pada tahun 1872 dianggap sebagai letusan terkuat dalam catatan era modern. Geologi dengan skala VI mencapai 3-4. Letusan besar 2010 diperkirakan juga memiliki kekuatan yang mendekati atau sama letusan tahun 1930 yang menghancurkan 13 desa dan menewaskan 1.400 orang, merupakan letusan dengan catatan korban terbesar hingga sekarang. Letusan pada tanggal 22 November tahun 1994 menyebabkan beberapa desa di lereng gunung terkena awan sehingga memakan korban sebanyak 60 jiwa manusia. Pada 19 Juli tahun 1998 terjadi letusan cukup besar namun material vulkanik yang dikeluarkan mengarah ke atas sehingga tidak memakan korban jiwa. Pada tahun 2001 sampai 2003, tercatat aktivitas tinggi yang berlangsung terus-menerus tanpa disertai erupsi ledakan tetapi membentuk kubah lava. Gunung Merapi kembali beraktivitas tinggi pada tahun 2006 dengan terus-menerus meluncurkan awan panas yang memaksa warga yang bertempat tinggal di lereng Merapi mengungsi. Aktivitas ini sempat menelan 2 nyawa sukarelawan di kawasan Kaliadem dekat kediaman juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Mereka terkena terjangan awan panas meskipun keduanya sempat berlindung di dalam bunker bawah tanah. Semua catatan ini membentuk apa yang disebut sebagai letusan tipe Merapi, yaitu aktivitas tinggi yang cukup lama disertai dengan luncuran aliran piroklastik atau wadus GMBL, istilah bahasa Jawa yang berarti domba yang berbulu lebat berulang-ulang, yang biasanya meluncur ke lereng gunung dengan kecepatan dan tenaga tinggi, sehingga membahayakan warga di lereng gunung tersebut. Rangkaian letusan pada bulan Oktober dan November tahun 2010 dievaluasi sebagai yang terbesar sejak letusan ke-1872 dan memakan korban nyawa 273 orang per 17 November tahun 2010, meskipun telah dijalankan pengamatan yang intensif, mitigasi, serta manajemen pengungsian yang cukup tertata. Letusan 2010 juga teramati sebagai penyimpangan dari letusan tipe Merapi karena bersifat eksplosif disertai suara ledakan dan gemuruh yang terdengar hingga jarak 20-30 km. Karena potensi bahayanya, gunung ini dimonitor tanpa jeda oleh Pusat Pengamatan Gunung Merapi di bawah Badan Geologi, PVMBG di Kota Yogyakarta melalui 5 hingga 2019 pos pengamatan visual dengan CCTV dan pencatat kegempaan pengamatan Gunung Api Merapi, PGM. Pos-pos ini juga memonitor data dari berbagai instrumen geofisika telemetri yang sensornya ditempatkan di sekitar gunung dan titik-titik jauh sebagai pembanding aktivitas vulkanik dengan tektonik. 5 pos PGM yang berfungsi adalah Kaliurang sisi selatan, Padukuhan Kaliurang Timur, Kelurahan Hargobinangun, Kapanwon, Pakem, Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, Alt 858 meter, menggantikan pos Pelawangan yang ditutup sejak 2006. Ngepos sisi barat Dusun Ngepos, Desa Ngablak, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 603,4 meter. Babadan sisi barat laut, Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jerakah sisi utara barat laut, Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selo sisi utara, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selain 5 pos tersebut, terdapat pos pemantauan di Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Dusun Gondang, sisi tenggara yang didirikan oleh BPBD Jawa Tengah. Sebanyak 30 stasiun seismik telemetrik dan 35 kamera atau CCTV pemantau. 2 di antaranya kamera termal telah dipasang BPPTKJ Yogyakarta untuk memonitor aktivitas vulkanik Merapi. Stasiun seismik terdekat berada di Pasar Bubrah dan yang terjauh di Imogiri. Stasiun seismik terdekat berada di Pasar Bubrah dan yang terjauh di Imogiri. 8 titik stasiun seismik terdekat dari puncak gunung berada di Jurang Grawah, JR, Klatakan KLS,
Pasar Bubrapas, Pusong London Pus, Labuhan, Lab, Jurang Jero Jero, Delas Dal, dan Pawangan Pla. Seismometer telemetrik untuk aktivitas tektonik ditempatkan di Imogiri Imo, Pacitan PCJ, Wanagamau Geam, Bungbulang, BBJ, dan Jajak JAGI. Aktivitas tinggi di titik pengukur vulkanik jika tidak disertai aktivitas tinggi di titik pengukur tektonik menandakan adanya aktivitas kegempaan vulkanik oleh Merapi. BPPTKG juga menggunakan drone kamera dan pemanfaatan citra satelit untuk melakukan fotogrametri menggunakan teknologi interferometric synthetic aperture radar INSAR dan electronic distance measurement EDM. Sisi timur gunung ini tidak diamati karena dianggap relatif aman akibat adanya punggungan puncak Bibi yang terbentuk pada era pra-Merapi. Erupsi 2006 Sunting. Di bulan April dan Mei 2006, mulai muncul tanda-tanda bahwa Merapi akan meletus. Kembali ditandai dengan gempa-gempa dan deformasi. Pemerintah daerah Jawa Tengah dan di Yogyakarta sudah mempersiapkan upaya-upaya evakuasi. Instruksi juga sudah dikeluarkan oleh kedua Pemda tersebut agar penduduk yang tinggal di dekat Merapi segera mengungsi ke tempat-tempat yang telah disediakan. Pada tanggal 15 Mei 2006, akhirnya Merapi meletus. Lalu pada 4 Juni, dilaporkan bahwa aktivitas Gunung Merapi telah melampaui status awas. Kepala BPPTK Daerah Istimewa Yogyakarta, Ratdomo Purbo menjelaskan bahwa sekitar 2-4 Juni volume lava di Kubah Merapi sudah mencapai 4 juta meter kubik. Artinya lava telah memenuhi seluruh kapasitas Kubah Merapi sehingga tambahan semburan lava terbaru akan langsung keluar dari Kubah Merapi. Tanggal 1 Juni, hujan abu vulkanik dari luncuran awan panas Gunung Merapi yang lebat. 3 hari belakangan ini terjadi di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Muntilan sekitar 14 km dari puncak Merapi paling merasakan hujan abu ini. Tanggal 8 Juni, Gunung Merapi pada jam 9:03 WIB meletus dengan semburan awan panas yang membuat ribuan warga di wilayah lereng Gunung Merapi panik dan berusaha melarikan diri ke tempat aman. Tercatat terjadi 2 letusan. Letusan kedua terjadi sekitar jam 9:40 WIB. Semburan awan panas sejauh 5 km lebih mengarah ke hulu Kali Gendol lereng selatan dan menghanguskan sebagian kawasan hutan di utara Kali Adem di wilayah Kabupaten Sleman. Letusan Merapi pada tahun 2006 ini menelan setidaknya 2 orang korban jiwa. Erupsi 2010 peningkatan status dari normal aktif menjadi waspada pada tanggal 20 September 2010 direkomendasi oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian BPPTK Yogyakarta. Setelah sekitar 1 bulan, pada tanggal 21 Oktober berstatus berubah menjadi siaga sejak pukul 18 WIB. Pada tingkat ini kegiatan pengungsian sudah harus dipersiapkan karena aktivitas yang semakin meningkat ditunjukkan dengan tingginya frekuensi gempa multifase dan gempa vulkanik. Sejak pukul 6 WIB tanggal 25 Oktober BPPTK Yogyakarta merekomendasi peningkatan status Gunung Merapi menjadi awas dan semua penghuni wilayah dalam radius 10 km dari puncak harus dievakuasi dan diungsikan ke wilayah aman. Erupsi pertama terjadi sekitar jam 17:02 WIB tanggal 26 Oktober. Sedikitnya terjadi hingga 3 kali letusan. Letusan menyemburkan material vulkanik setinggi kurang lebih 1,5 km dan disertai keluarnya awan panas yang menerjang Kali Adem. Kali Adem, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, dan menelan korban 43 orang, ditambah seorang bayi dari Magelang yang tewas karena gangguan pernapasan. Sejak saat itu mulai terjadi muntahan awan panas secara tidak teratur. Mulai 28 Oktober, Gunung Merapi memuntahkan lava pijar yang muncul hampir bersamaan dengan keluarnya awan panas pada jam 19:54 WIB. Sejak saat itu mulai terjadi muntahan awan panas secara tidak teratur. Mulai 28 Oktober, Gunung selanjutnya mulai teramati titik api diam di puncak pada tanggal 1 November, menandai fase baru bahwa magma telah mencapai lubang kawah. Namun,
Berbeda dari karakter Merapi biasanya, bukannya terjadi pembentukan kubah lava baru, malah yang terjadi adalah peningkatan aktivitas semburan lava dan awan panas sejak 3 November. Erupsi eksplosif berupa letusan besar diawali pada pagi hari Kamis, 4 November tahun 2010, menghasilkan kolom awan setinggi 4 km dan semburan awan panas ke berbagai arah di kaki Merapi. Selanjutnya, sejak sekitar pukul 3 siang hari terjadi letusan yang tidak henti-hentinya hingga malam hari dan mencapai puncaknya pada dini hari Jumat 5 November tahun 2010. Menjelang tengah malam, radius bahaya untuk semua tempat diperbesar menjadi 20 km dari puncak. Rangkaian letusan ini serta suara gemuruh terdengar hingga kota Yogyakarta jarak sekitar 27 km dari puncak, kota Magelang, dan pusat Kabupaten Wonosobo jarak 50 km. Hujan kerikil dan pasir mencapai kota Yogyakarta bagian utara, sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda hingga Purwokerto dan Cilacap. Pada siang harinya, debu vulkanik diketahui telah mencapai Tasikmalaya, Bandung, dan Bogor. Bahaya sekunder berupa aliran lahar dingin juga mengancam kawasan lebih rendah setelah pada tanggal 4 November terjadi hujan deras di sekitar puncak Merapi. Pada tanggal 5 November Kalikot di kawasan kota Yogyakarta dinyatakan berstatus awas red alert. Letusan kuat 5 November diikuti oleh aktivitas tinggi selama sekitar seminggu. Sebelum kemudian terjadi sedikit penurunan aktivitas, namun status keamanan tetap awas. Pada tanggal 15 November tahun 2010 batas radius bahaya untuk Kabupaten Magelang dikurangi menjadi 15 km. Dan untuk 2 kabupaten Jawa Tengah lainnya menjadi 10 km. Hanya bagi Kap Sleman yang masih tetap diberlakukan radius bahaya 20 km.